Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Aiger yang dirahmati Allah, pemirsa Karomah dimanapun berada, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di Ramadan kali ini kita semua bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkai salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya min yaumil akhir nanti. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Aiger yang dirahmati Allah, pemirsa Karomah dimanapun berada, tema Karomah kali ini yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki pribadi yang sabar. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak nikmat yang melimpah ruah, anak-anak yang soleh, istri solehah, dan semua binatang ternak yang dimilikinya. 20 tahun pernikahan Nabi Ayub dan istrinya, tidak ada ujian yang begitu berat yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Semuanya berjalan dengan lancar serta bahagia dan harmonis. Pada saat itu Nabi Ayub alaihissalam berusia 50 tahun. Hingga pada usia ke-51 tahun Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub berupa penyakit kulit yang dideritanya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, kulitnya mengeluarkan darah dan nanah. Dan dikabarkan penyakit tersebut adalah penyakit menular, sehingga seluruh umatnya, seluruh masyarakat sekitarnya menjauhinya. Bahkan anak-anak pun dan istrinya pun menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam bertempat tinggal di daerah terpencil agar penyakitnya tidak menular kepada umatnya ataupun masyarakat sekitarnya. Di hari kedua Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah berupa kehilangan anak-anaknya. Jadi pada saat itu istrinya sedang menghidangkan makanan untuk ke-12 anak laki-lakinya. Tiba-tiba atap dari tempat makan tersebut runtuh dan menimpa ke-12 anak laki-lakinya, sehingga meninggal dunia semua anak laki-lakinya. Di hari ketiga Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah berupa didatangkan badai yang besar, badai yang begitu luar biasa sehingga menjadikan seluruh hewan ternaknya mati seketika. Namun atas izin Allah, badai tersebut tidak memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Badai tersebut hanya menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Begitu singkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan keadaan Nabi Ayub alaihissalam 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya berkelimpahan nikmat dan harta yang begitu banyak, langsung dibalikkan keadaannya menjalani ujian yang begitu berat sekali. Nabi Ayub tetap sabar menjalani ujian yang diterimanya. Beliau tetap berikhtiar supaya penyakit yang dialaminya sembuh dengan cara berobat dan mencari pertolongan dimanapun. Hingga suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam diminta oleh istrinya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dari penyakitnya. Wahai suamiku Ayub, mintalah kepada Allah untuk segera diangkat penyakitmu sehingga engkau bisa berdakwah kembali. Nabi Ayub pun menjawab, wahai istriku, berapa lama kita diberikan nikmat oleh Allah ketika menjalankan bahtera rumah tangga? 20 tahun wahai suamiku. Nabi Ayub pun kembali menjawab, hamba masih malu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian genap 20 tahun Nabi Ayub alaihissalam menerima firman dari Allah berupa perintah untuk menghentakkan kakinya di bawah
tempat tidurnya. Seketika itu Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya di bawah tempat tidurnya, lalu muncullah sumber mata air. Dari sumber mata air itu Nabi Ayub gunakan untuk minum dan mandi. Saat itu juga penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam langsung sembuh dan kembali seperti sedia kala. Kulitnya bersih, wajahnya begitu rupawan. Berita tersebut menyebar ke seluruh pelosok negeri, sehingga masyarakat sekitar berbondong-bondong untuk memberi hadiah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Diceritakan hadiah yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam begitu banyak, bahkan 2 kali lipat dari harta yang dimilikinya selama 20 tahun sebelumnya. Jadi pada saat itu Allah begitu mudahnya membalikkan keadaan Nabi Ayub alaihissalam. Sahabat Eiger yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Karomah dimanapun berada. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayub adalah untuk terus berikhtiar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah sebagai seorang mukmin untuk senantiasa berikhtiar tanpa berputus asa dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya sederhana. Ketika kita berobat ke dokter pada saat sedang sakit, kita diberi resep obat, diminum 3 kali sehari agar penyakit yang kita derita sembuh. Namun obat itu pasti memiliki efek samping, entah diare, pusing, mual-mual, hingga muntah, ataupun tidak bisa tidur dan rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Pasti memiliki efek samping. Jikalau kita dalam pengobatan kita tidak sabar, baru saja minum sedikit langsung menerima efeknya, muntah, diare, dan lain sebagainya, kita langsung berpikir lebih ataupun berpikir negatif. Minum obat malah menjadikan penyakitku tidak sembuh, malah memperparah keadaanku. Kita malah berpikir negatif, sehingga kita menghentikan pengobatannya. Alhasil, atas pikiran negatif kita, karena kita berhenti meminum obat, penyakit yang kita derita tidak kunjung sembuh. Malah rasa takut terus menghantui kita, sehingga apa yang kita takutkan benar-benar terjadi. Maka dari itu, apabila kita saat sedang sakit dan kita mengikuti anjuran dokter dari penyakit tersebut, minum obat 3 kali sehari, kita minum rutin, walaupun terjadi efek samping, kita tetap meminumnya dan kita terus berpikir optimis, sehingga menjadikan penyakit kita sembuh, karena kita percaya bahwa penyakit yang kita derita pasti sembuh, dan mengikuti anjuran dari dokter, minum obat 3 kali sehari walaupun dilanda efek samping yang begitu terasa beratnya kita terima. Dari kita ikhtiar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit yang kita derita lama-kelamaan sembuh dan kita sehat walafiat seperti sedia kala. Jadi dalam hidup kita sederhanakan saja. Dalam kita menjalani hidup, kita sesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita bermuamalah, selama kita melakukan kegiatan sehari-hari, jikalau tidak untuk beribadah kepada Allah, keluar jalur dari ibadah, maka tidak perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah kegiatan yang mengharap ridha Allah, kegiatan dalam rangka beribadah kepada Allah. Cukup itu saja yang kita lakukan. Maka insya Allah, kalau kita mengikuti resep, mengikuti aturan seperti yang kita analogikan tadi, aturan dari dokter ketika kita sedang sakit, maka hidup kita akan selamat.
maka hidup kita akan sembuh. Kalaupun kita melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah, pasti ada saja hal-hal yang membuat kita overdosis, yang membuat kita celaka, yang membuat kita tidak selamat. Sebab kita melakukan larangan-larangan Allah, pasti ada saja akibat yang bisa kita rasakan. Maka dari itu, dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, hendaklah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun berat ujiannya, kita harus tetap sabar, karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa berikhtiar. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan yang kita alami ada kemudahan. Allah memperingatkan 2 kali dalam ayat tersebut. Maka dari itu kita harus tetap optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani ujian yang kita alami dalam hidup ini. Baiklah sahabat Aiger rahimakumullah dan pemirsa Karomah dimanapun berada, sebelum menutup Karomah pada hari ini, saya ada sedikit syair lagu. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap mati husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, diri memohon selamatkan hamba. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekian dari Pak Fir, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Ramadan, semangat Ramadan menebar kebaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.